Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 sekarang melakukan pengambilan video latihan sepak bola di SSB Polres Sumbergedong Trenggalek untuk melengkapi tugas jurnalistik semester 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 3 ingin mewawancarai dari pelatih dari Polres. Untuk yang pertama, perkenalan dulu bisa. Oh ya, perkenalkan, nama saya Danang Fedian. Saya adalah salah satu pelatih dari SSB Polres. Saya melatih di Polres sudah 12 tahun. Saat ini untuk lisensi kepelatihan masih lisensi B. Alamat Tamanan Karena Trenggalek. Selanjutnya saya mewawancarai dengan terkait pelatihan dari SSB Polres. Yang pertama nih, saya dengan jelaskan bagaimana struktur program latihan di klub ini secara umum. Oh ya, untuk program latihan yang jelas dari SSB Polres itu mengacu pada kurikulum yang dikeluarkan oleh PSSI Pusat, yaitu yang bernama Kurikulum Valencia, yaitu filosofi sepak bola Indonesia. Untuk program latihannya di situ mencakup berbagai hal, banyak, enggak ya? Maksudnya begini, maksudnya dalam hal ini kurikulum Valencia itu latihannya terbagi menjadi beberapa bagian, tapi kami gabung menjadi satu, Wak. Artinya jadi satu itu seperti ini: latihan teknik, latihan taktik, latihan fisik,
menjadi satu kesatuan yang namanya menjadi latihan holistik seperti itu. Nah, itu ada latihan menyerang, ada latihan bertahan, sehingga anak-anak nantinya ke depan bisa paham kalau menyerang itu apa yang harus dilakukan, ketika bertahan apa yang harus dilakukan. Kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Masih ada banyak pertanyaan lagi Pak. Iya. Menurut dari SFB sendiri itu fokus utama dalam program latihannya bagaimana? Yang jelas kalau namanya sekolah sepak bola itu istilahnya untuk visi misinya dari SSB Poras itu tidak membentuk tim sebenarnya, tadi membentuk karakter individu pemain melalui permainan kelompok. Jadi ke depan itu SSB Poras itu harapannya akan memunculkan pemain-pemain yang bisa bermain di level nasional bahkan internasional. Jadi harapannya seperti itu. Terkait bagaimana mengukur perkembangan Pak dari hasil Oh ya, jadi kami dari pelatih itu punya standar ukuran ya, Mbak. Maksudnya begini, misalkan untuk 2 minggu ke depan itu dari pelatih mempunyai program yaitu tentang menyerang, ya, menyerangnya attacking. Mungkin dari menyerang itu yang dinilai adalah finishingnya. Nah, selama 2 minggu itu program latihannya itu mencakup dengan latihan syuting terus, syuting hari Selasa, Kamis, Minggu itu latihan syuting. Nanti ukurannya nanti di 2 minggu berikutnya itu diadakan sparring partner atau latihan uji coba. Nah, ketika latihan uji coba nanti proses latihan selama 2 minggu ke belakang itu tadi keluar enggak syutingnya itu, latihan syutingnya atau latihan finishingnya itu. Kalau keluar berarti program yang sudah direncanakan selama 2 minggu berarti berhasil. Seperti itu. Kalau untuk dari SSB Poras sendiri itu memiliki jenjang usia dalam pembinaan atau? Ya, ada beberapa jenjang usia. Yang pertama usia 10 tahun, kemudian 12 tahun, 10, 13, sampai yang paling atas itu 15 tahun. Seperti itu. Setelah usia 15 tahun, biasanya kami melepas anak-anak itu ikut klub-klub yang lebih besar. Kalau terkait pola latihannya di setiap jenjang usia itu berbeda nomor? Berbeda. Kalau pola latihannya, kalau usia 10 tahun itu fasenya masih fase kegembiraan. Jadi dia latihannya harus diambil fun-nya dulu. Jadi apa namanya, usia anak 10 tahun itu lebih ke fun game-nya, sehingga nantinya anak itu lebih tertarik untuk bermain sepak bola dengan semangat. Nah, nanti ketika usia 12 tahun, karena usia 12 tahun itu adalah usia emas untuk apa namanya, anak untuk menerima latihannya lebih detail. Harapannya nanti ketika sampai usia 12 tahun anak itu bisa memperoleh ilmu dari pelatih itu bisa dengan rasa gimana ya, dengan rasa antusias itu Pak, seperti itu. Untuk proses transisinya Pak, dari pemain ke jenjang berikutnya itu bagaimana? Oh, dari transisi, oke. Jadi di Poras dibagi menjadi 3 fase Pak. Tadi yang pertama fase kegembiraan, kemudian bertransisi nanti ke udah 12 tahun ke fase pengembangan skill. Nah, pengembangan skill nanti ketika sudah masuk usia 13 sampai 15 itu baru fase pengenalan permainan. Jadi 3 fase. 3 fase. Iya, 3 fase. Kalau event atau turnamen diikuti. Oh ya, kalau di Poras itu yang jelas karena kami intinya adalah PSSI di sini Asprop PSSI Jawa Timur dan Asprop PSSI Jawa Timur itu sudah punya agenda rutin. Agenda resmi yaitu Piala Suratin U13, Piala Suratin U15. Untuk yang di swasta itu biasanya kami ikuti turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Seperti saat ini Poras mengikuti turnamen yang bukan turnamen, kompetisi yang ada di Tulungagung, namanya Tulungagung Junior League. Insya Allah itu nanti anak-anak bermain selama 2 bulan. Nah, itu. Jadi kompetisi yang diikuti adalah Suratin sama kompetisi-kompetisi yang diadakan oleh swasta. Kalau dari klub sendiri apakah memiliki target khusus dalam setiap kompetisi? Untuk target kompetisi yang jelas targetnya adalah anak bermain dengan antusias,
anak bermain tanpa ada rasa tekanan, ada rasa takut, itu Mbak. Kalau masalah juara atau tidak itu bonus, tidak ditekankan pada anak, seperti itu. Akhirnya seperti itu. Untuk dari harapan klub sendiri terhadap pengembangan pemain dalam jangka panjangnya bagaimana? Harapannya klub atau SSB Poras terhadap perkembangan anak jangka panjang yaitu yang jelas begini Pak. Kendalanya sekarang itu adalah ketika anak-anak sudah memasuki usia 15 tahun dan sudah sudah tidak masuk dalam jangkauan para kami pelatih, itu kendalanya adalah pergaulan bebas. Sehingga anak-anak yang dari kecil sampai usia 15 tahun sudah latihan di Poras, sudah dibina, sudah dididik secara mental, itu apabila sudah keluar dari SSB Poras itu bisa terpengaruh dengan pergaulan remaja. Itu satu. Terus yang kedua, untuk harapannya sebenarnya SSB Poras itu punya target. Sebenarnya setiap anak yang berlatih di SSB Poras, satu, dia harus menguasai, ketika dia sudah keluar dari SSB Poras itu dia harus sudah menguasai teknik dasar, kemudian sudah memahami konsep bermain. Itu setelah memahami teknik dasar sama konsep bermain, harapannya nanti ketika, kan kami juga mempunyai jaring pelatih-pelatih yang mempunyai klub-klub di Jawa Timur. Ketika teman-teman pelatih yang kami kenal di wilayah Jawa Timur itu membutuhkan pemain, kami bisa mengirimkan pemain yang punya potensi tadi ke klub yang lebih besar. Seperti itu. Kalau melihat peran komunitas atau orang tua dalam mendukung program latihan dari pelatih sendiri bagaimana? Oh ya betul. Jadi di SSB Poras itu ada 3 piramida. Maksudnya 3 piramida itu adalah saling berhubungan, saling keterkaitan, yaitu satu pelatih, yang kedua pemain, yang ketiga adalah wali murid atau orang tua siswa. Itu harus saling saling terhubung. Apabila dalam piramida itu kok terputus, maka pembinaannya menjadi fondasinya kurang kuat. Saya bersama pemain dari SSB Poras. Perkenalan dulu Dek, namanya siapa? Main amburi ya kali ini. Nama saya Bintang. Nama panjangnya siapa? Muhammad Bintang Misyalfa. Umurnya? 9 tahun. Umurnya 9 tahun. Kenapa adik Bintang ini suka sama sepak bola? Sukanya kenapa? Suka aja. Suka aja. Gak ada yang lain selain suka, maksudnya suka karena ingin pemain sepak bola kayak siapa? Ronaldo. Kenapa kok suka Ronaldo? 15 UCL. Oh, 15 UCL. Oke. Kenapa kok pilih di SSB? Kenapa kowe kok Bang Gamang? Dekat rumah. Mungkin itu aja yang bisa saya tanyai dari adik Bintang. Selebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.